Middleware sendiri adalah sebuah code yang berada di antara request dan handler. Nah, code ini bisa digunakan misal untuk membatasi autentikasi, autorisasi, dan lain sebagainya. Untuk lebih gampangnya, di sini kami telah membuat sebuah sequence diagram dengan desain sebagai berikut. Ini adalah Next.js middleware. Pertama, dari ketika user melakukan request, itu bisa ketika akses halaman, kemudian menjalankan hit endpoint dan lain sebagainya. Pertama akan mengarah ke middleware terlebih dahulu. Untuk kemudian middleware akan memproses hingga selanjutnya menentukan apakah akan langsung return sebagai response atau melanjutkan request ke handler yang dituju. Untuk sampel langsung mengembalikan respons, misal ketika ada request ke halaman yang membutuhkan login dan ternyata belum ada login yang tersimpan sama sekali, maka itu bisa return response misal forbidden, access unauthorized, dan lain sebagainya. Misal valid, bisa langsung ke handler dan handler bisa langsung mengembalikan respon tanpa melewati middleware terlebih dahulu. Mari kita bahas dulu untuk use case yang jadi goal untuk video ini. Di sini kami sudah siapkan sebuah project dari Next.js untuk versi latestnya 13, sekian dengan versi React-nya 18, sekian. Coba kita run. Jalan di port 3000 dan berikut penampakannya. Ada 3 halaman statik yang telah kami buat. Pertama untuk halaman login, kemudian ada dashboard/user dan dashboard/news. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Goalnya, ketika user akan mengakses dashboard/news atau dashboard/users, wajib untuk login terlebih dahulu di halaman login. Jika tidak, maka sistem akan langsung redirect ke halaman login ini. Dan itu adalah tugas middleware untuk melakukan pengecekan dan redirect. Mari kita mulai. Sebelum utak-atik dari sisi front end, di sini kita akan membuat dulu setup untuk bagian backend-nya. Ada 3 endpoint yang ingin kami buat. Pertama untuk login, kemudian untuk login ini dia sekaligus save session ke dalam cookies. Kemudian ada untuk pengecekan apakah cookiesnya ada, itu dengan endpoint /me, dan terakhir adalah untuk clear session yang menggunakan endpoint logout. Kita mulai dengan endpoint login terlebih dahulu. Untuk Next versi terbaru, lokasi pembuatan route API cukup berbeda lokasinya. Dia ada di dalam app, kemudian ini targetnya /APA/login. Berarti di sini saya akan membuat directory APA, terus directory login. Dan di dalamnya ada route.js. Nah, di dalam route.js inilah kami membuat handlernya. Pertama, buat function untuk handler post. Kita dapatkan, mungkin nanti payloadnya username dan password. Dan tidak menggunakan database. Untuk pengecekannya nanti akan dari dummy user. Hanya mencecekkan apakah username dan passwordnya match dengan data di dummy user. Oke, ini untuk menerima payload JSON-nya. Sekaligus kita buat untuk dummy usernya. Untuk mempersingkat langsung saya buat ini aja, satu buah objek. Username, user, password, user. Username-nya username, passwordnya username. Nah, sini langsung aja kita cek. Jika username ini langsung sekalian trim, mencegah kesalahan user. Terus di lowercase. Untuk username di sini kami normalize terlebih dahulu, di trim, kemudian di set to lowercase, kemudian pengecekan password. Nah, password ini wajib as is dengan yang diketikkan oleh user. Adalah, sorry, salah panggil. Nah, jika ketemu berarti ini correct password dan username match. Seharusnya di sini bisa langsung return login success. Kami sudah siapkan code-nya. Dan else-nya, dan ini saya hapus dulu.
errornya username and password not match. Mari kita cek dulu untuk logic usernya. Logic untuk loginnya benar-benar sesuai dengan ekspektasi. Ini pakai metode post mengarah ke HTTP localhost port 3000 /ABA, kurang satu, /login dengan payload. Payloadnya berupa JSON. Username-nya username, kemudian passwordnya username. Mari kita cek untuk yang positif tes. Something wrong. Oh ya, ini harusnya HTTP. Yang error tapi tidak di return as response di sini. Oh ini nih 500. Ya, ini next response is not defined ini karena belum diimport. Next response, oh ya. Coba langsung kita tes di Postman. Expect-nya ini sukses loginnya. Oke, login sukses dan coba disalahkan. Misal username it. Dan sudah expect bisa lanjut ke step berikutnya untuk save session ke cookie. Tugas berikutnya adalah menyimpan session ke cookie. Nah, di sini ada banyak sekali cara dan modul yang bisa digunakan. Tapi di sini kami menggunakan cara paling simple dengan menggunakan cookies dari Next.Header. Ini tersedia di Next.js versi terbaru. Untuk dummy usernya tadi kami menambahkan satu data.name ini agar lebih lengkap saja. Oke, pertama menggunakan cookie dari Next.Headers, tidak salah. Oh ya, headers. Dan nama modulnya cookies atau cookie ya. Oh, cookies. Agar password tidak tersimpan di session cookie-nya, ini perlu di normalize terlebih dahulu. Sebenarnya di sini saya langsung buat new const saja. Wait. Namanya normalize user data. Untuk kemudian di delete bagian property passwordnya. .password. Nah, inilah yang akan di save ke cookie. Dan berikut untuk dokumentasi resmi dari Next.js-nya bisa cek juga di deskripsi. Lengkap mulai dari untuk get, set, get all, hingga delete. Semua yang dibutuhkan untuk proses autentikasi. Sisanya tinggal di panggil function untuk set cookies .set. Nah, ini namanya apa? Di sini saya akan menggunakan nama user data. Value-nya normalize. Nah, ini harus di convert ke string dulu. Jadi JSON stringify normalize user data. Coba kita tes di Postman, memastikan tidak ada error. Wait, sepertinya belum jalan nih. Saya start lagi. Dev. Wait, masih salah username passwordnya. Oke, login sukses. Nah, untuk Postman bisa cek di tab cookies ini. Cookies name user data dan value-nya sesuai. Di sini kami akan menambahkan satu endpoint lagi. Ini mungkin dibutuhkan oleh FA yang full 100% client rendered, tidak ada SSR-nya. Sebuah endpoint untuk cek apakah ada user yang sedang login. Targetnya APA/me. Ini bisa copy saja dari login yang sudah dibuat. Tinggal di rename menjadi me. Dan usernya saya hapus. Masih menggunakan endpoint post. Terus di sini langsung saya get untuk user data. Cookies .get nama cookie-nya user data.
Jika tidak ada user data berarti cookie-nya sama dengan kosong. Ini langsung direspon saja dengan error message. User not. Nah, jika ada user data ini tidak bisa langsung diambil. Ini perlu dikonvert dulu ke JSON yang valid biar tidak error. Ini saya bungkus dengan try catch saja. Dan jika ada error berarti anggap saja cookie-nya kosong biar usernya login lagi. Ini tinggal di json.parse userdata.value. Nah, untuk mengambil value dari cookie-nya, dari cookies milik next header ini manggilnya .value. Sisanya biar simple ini langsung kita balikan saja untuk respon JSON tanpa error, berarti message-nya user phone dengan atribut datanya dari session user data JSON. Nah, ini tidak dipakai, bisa langsung dihapus dan langsung mari kita tes di Postman. Endpoint-nya /ip/me dengan metode post. Aspeknya ada username-nya user. Coba kita simulasikan ketika logout. Sebenarnya sesimpel ini sih, menghapus cookie di Postman. Tinggal klik kanan jika ada opsinya. Oke, ternyata tidak ada opsinya, berarti kita harus membuat untuk endpoint logout terlebih dahulu. Tugas dari endpoint logout ini cuma untuk meng-clear cookie, jadi kita anggap semua request akan selalu dapat respon sukses. Saya copy dari isi me saja, soalnya sesimpel itu. Wait, terpencet delete. Oke, ini saya rename logout. Berarti nanti di sini langsung untuk cookie delete nama cookie-nya, berarti user data. Dan langsung respon sukses, berarti pakai ini saja. Setelah delete cookie ini bisa langsung kita return respon sukses saja by default. Mari kita tes secara end-to-end, memastikan semua endpoint jalan dengan normal. Login, check session /me aman, logout. Oke, harusnya check sessionnya kosong. Dan login lagi, check session lagi terisi. So far so good. Lanjut ke bagian middleware. Untuk Next.js versi 13 ini middleware berada di dalam directory src/app dan bisa langsung buat file middleware.js ataupun .ts di sana. Middleware.js. Nah, di sini saya ingin memanggil cookies. Nah, untuk cek cookies apakah ada cookie atau tidak. Cookies itu dari next headers, kemudian mengembalikan respons itu dari next server. Ntar kita isi terakhir saja biar ada autocomplete-nya, biar langsung benar. Nah, ini dia. Dan wajib export function dengan nama middleware dengan argumennya request middleware. Nah, di sini kita cek dulu apakah ada cookie berisi user data di sini. Data .get nama cookie-nya user data. Jika tidak ada user data, ini delete. Jika tidak ada user data, maka ini langsung redirect ke login. Else, ini perlu dicek dulu apakah user datanya valid dengan cara di parsing terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita parsing dengan cara persis di apa/me.
Ya, dari sini. Oke, jika sukses di sini maka akan ke belum. Nah, ini cek dulu. Jika user datanya dapat dan valid JSON, cek dulu apakah ada kita ambil satu sampel .name saja. Username yang lebih detail. User data JSON. Maka next itu berarti dia lanjut ke halaman yang ditarget ataupun handler yang dituju. Ke next. Else-nya redirect ke login. Nah, jika error untuk convert ke JSON di parsing, maka kita anggap saja itu tidak ada cookie, harus login lagi. Saya buat kondisinya dulu. Jika ada user data JSON.username, maka next. Oke, sebenarnya pengkondisiannya udah komplit nih. Sisanya tinggal kita ini mau ditujukan ke pet apa? Dengan menambahkan export config dengan satu property matcher, namanya matcher. Ini bisa langsung string ataupun array of string. Kita ambil array of string saja. Siapa tahu buat jaga-jaga untuk next ada nambah lagi. Targetnya tadi kan /dashboard, /news, dan /dashboard /user. Ada persamaan yaitu di bagian depannya /dashboard. Nah, untuk belakangnya kita ambil asterisk saja. Jadi untuk semua di belakang dashboard akan dicek apakah ada cookie yang sedang aktif. Berarti penulisannya /dashboard /pass. Ini bebas sih, nggak cuma pass. Boleh kalau simbol ini dan lain sebagainya. Nah, middleware-nya sudah ready. Belum. Masih ada satu yang kurang, yaitu untuk mengisi yang sudah dibuat komen di sini. Redirect to login ini berarti menggunakan next response .redirect. Login ada di slash, berarti begini. Dan parameter kedua request.url ini bisa untuk menyimpan referrer URL. Nah, untuk fungsi yang sama bisa kita kopas saja. Untuk yang valid sessionnya, nah untuk session yang valid ini bisa dibiarkan aja seperti ini, ataupun bisa di return next. Next itu artinya next, lanjut ke berikutnya. Bisa ke middleware lainnya ataupun langsung ke handler. Next. Ya, dan sesimpel ini untuk membuat middleware di Next.js seri terbaru, seri 13. Mari kita cek secara end-to-end dari sisi web. Oke, so far aman di halaman login. Kadang ada beberapa kesalahan ketika membuat middleware yang bisa menimbulkan infinite loop, sehingga servisnya crash karena memorinya sudah terlalu banyak. Tes di dashboard /user. Oke, salah. Oke, di sini ternyata middleware-nya belum bekerja dengan cukup baik. Seharusnya expect-nya ini redirect ke halaman login karena belum login sama sekali. Belum ada cookie yang tersimpan. Coba kita cek untuk middleware-nya lagi. I'm sorry. Untuk middleware itu bukan berada di /app, tapi berada di /src langsung. Tinggal kita drag saja jika menggunakan VS Code. Oke, tidak ada error. Tinggal test run. Nah, ada satu error di sini. Apa ini? Mari kita cek. Invalid URL.
new URL-nya itu penulisannya sebagai berikut. Dia ada 2 argumen, target dan referernya. Oke, berarti bawahnya juga perlu di replace. Dan langsung aja mari kita cek. Yap, langsung terbukti bisa redirect langsung ketika belum login. Coba kita buka lagi dashboard /users. Langsung redirect ke login. Satu lagi dashboard /news. Dashboard. Dan berikut untuk middleware-nya sudah 100% bekerja dengan cukup baik. Synchronous 4.0 integration. Agar lebih komplit di sini kita integrasikan web dan API-nya untuk endpoint login dan endpoint logout. Dibuat simpel saja menggunakan fetch yang bisa langsung dipakai di next ketika ada on click di login dan ketika klik di logout. Jadi bisa kita langsung taruh di bagian apps page. Ini stepnya saya jadikan satu aja, sorry 2 biar mempercepat. Use that. Tanpa validasi. Terus untuk input username. Oh, wait a minute. Ini harusnya username. Di bawahnya password. Mau change. Ini inputnya import langsung dari Material UI. Kurang tahu apakah sama untuk handling on change dan value-nya. Kita cek aja. Set. Terus untuk tombolnya langsung dikasih on click saja. Oh, submit ya. Berarti dia di form. Coba kita konsol dulu apakah username dan passwordnya ini terchange di sini. Wait, kita kembali lagi di bagian on submit. Ternyata salah peletakan. Sudah kami bungkus dengan elemen form di sini. Dan ini perlu action post saja. Kemudian actionnya tuh hash. Kemudian metodenya post. Biar tidak ke going nowhere, ini perlu di prevent default, di stop. Ya, di sini mari kita cek untuk username dan passwordnya apakah change-nya tersimpan di state. Mari cek di browser. Username, passwordnya username. Oke, so far so good. Berarti tinggal kita fetch ke /API login. Biar bisa pakai fetch perlu dibungkus dengan assign dulu, asing. Kita pakai fetch biasa. /API login.
Ya, pause. Bodinya JSON username password, tapi ini perlu di stringify jika pakai fetch. Username and password. Terus di sini perlu dikondisikan jika ada error ya, maka fail untuk loginnya. Di sini saya aja kasih alert response error, else-nya berarti loginnya sukses, langsung di redirect saja. Redirectnya pakai reload dulu karena kita save-nya di server side, jadi perlu di reload. /dashboard/ user apa users ya, mana dia, user, oke, user aja. Oke, mari kita cek. Dimulai dari yang negatif case dulu. Username salah kan? Oke, so expect sambil kita monitoring networknya. Coba cari lagi. Oke. Wait, sepertinya ada yang kurang. Ini harus dibungkus else. Atau ini return langsung saja biar redirectnya tidak tereksekusi, nanti terjadi looping. Coba username, terus passwordnya username. Salah dulu ya. Oke, ini yang salah. Oke, so expect. Tidak bisa diintip ternyata untuk responnya. Coba kita yang benar, seharusnya ini langsung redirect ke dashboard/user. Oke, so far so good. Dan middleware-nya juga jalan. Nah, di sini dia tidak, save cookie-nya juga jalan, tidak langsung terredirect ke login lagi. Tinggal membuat untuk logout-nya. Untuk logout-nya sama persis sih dengan yang login tadi, tinggal handling untuk klik logout ini. Saat ini belum dibuat. Dia ada di dalam components, terus sidebar. Ya, ini dia. Nah, ini saya convert dulu ke A biar clickable. Sebenarnya bisa langsung on click di sini sih. Tapi biar standar saja. Harapnya saya pakai hashtag hash. Terus on click-nya logout handler, ini yang akan kita pakai. Asing. Dan kita harus convert ini ke page client, hanya support, agar support ini on click-nya. Sisanya tinggal di fetch saja berarti ya, bisa kita kopas dari yang sudah dibuat. Ini dari sini. Ya, jangan lupa prevent default-nya diikutkan, biar tidak redirect ke hashtag yang biasanya akan scroll ke atas. Sisanya tinggal di fetch saja berarti ya, bisa kita kopas dari yang sudah dibuat. Ini dari sini. Ya, jangan lupa prevent default-nya diikutkan, biar tidak redirect ke hashtag yang biasanya akan scroll ke atas. Delete yang tidak diperlukan. Jika sukses, maka redirect ke / lagi ke halaman login.
Dan mari kita coba. Wait, sepertinya biar lebih untuk mencegah salah klik, ini saya tambahkan confirm saja. Jadi kalau klik tidak langsung logout, nanti ada yes atau no nya, konfirmasi. Are you sure? Jika klik yes, maka lanjut request untuk logout. So far so good, tidak ada error, dan langsung dicoba. Oke, tidak ada error, dan mari langsung dicoba. Klik logout, seharusnya keluar konfirmasi. Nothing happen. Sepertinya ada yang salah di sini. Oke, mari kita cek lagi. Sepertinya semua oke. Coba di reload saja. Terus klik logout. Oke, cek errornya ada apa ini. A is not defined. Yap, kita belum menambahkan di sini. Sepertinya ada error di sini, makanya di bawahnya tidak tereksekusi. Ini ada merah-merahnya. Kembali. Oke, confirmation keluar, coba di cancel, seharusnya tidak logout, dan ketika di confirm oke, terjadi proses logout. Yep, ada redirect dan sukses. Coba kita cek apakah sessionnya benar-benar sudah bersih. Masuk ke dashboard, kemudian user dan proses. Yep, end-to-end test so far so good. Tes login dan tes logout. Belum pas. Ya kurang lebih seperti itu sampel Next middleware untuk melakukan autentikasi dan otorisasi. Nah, di sini ada satu yang kurang untuk middleware-nya. Semisal sudah melakukan login dan session tersimpan dengan sukses di cookies. Tidak ada redirect ketika membuka dashboard/user. Tugas di modul ini adalah untuk membuat ini ketika ada session valid di cookie dan ketika akses /login atau / saja harus redirect lagi ke dashboard/user. Dan jika salah kondisional ini bisa mengakibatkan infinite loop sehingga service menjadi crash. Untuk link repo bisa cek di deskripsi. Terima kasih.